Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para mas bosku semuanya? Semoga keadaannya tetap sehat walafiat. Nah, jadi di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pupuk Fertila Padi 2. Nah, kemarin kan sudah sedikit membahas tentang Fertila Padi 1 dan sekarang saatnya bersama-sama membahas tentang Fertila Padi 2. Jadi antara Fertila Padi 1 dan Fertila Padi 2 itu berbeda dalam waktu aplikasi atau waktu penggunaannya. Selain itu juga teman-teman itu harus memahami antara Fertila Padi 1 dan 2 itu juga berbeda kandungan unsur haranya. Nah, ini adalah tanaman padi saya yang sekarang usianya 35 hari setelah tanam atau 35 HST. Nah, ini dalam waktu musim tanam kali ini saya dalam perawatannya itu kurang teratur ya. Kenapa kok kurang teratur? Karena memang di musim rendeng atau di musim penghujan saat ini itu kalau saya mau aplikasi penyemprotan fungisida, insektisida maupun pupuk itu selalu hujan terus. Jadi selalu mundur waktunya ya dalam aplikasi pemberian pupuk maupun pestisida. Nah, ini terakhir itu kalau nggak salah itu minggu yang lalu saya memberikan pupuk Fertila Padi 1, lalu Antrakol dan Spontan. Seharusnya minggu ini saya sudah waktunya memberikan ini pupuk Fertila Padi 2. Namun karena kondisi sekarang tidak memungkinkan karena sudah agak gerimis gitu ya. Jadi ditunda untuk esok hari. Nah, kalau memang di musim penghujan ini gini, susahnya kita itu waktu aplikasi perawatan itu tidak selalu tepat waktu karena mengingat kalau sore maupun pagi itu selalu hujan ya kalau di daerah saya. Nah, jadi sebelum kita membahas Fertila Padi 2, nah ini teman-teman perlu lihat dulu tanaman saya yang usianya sekarang 35 hari setelah tanam. Ini cukup lumayan bagus ya, karena mengingat kalau dilihat ini anakannya lumayan produktif ya, lumayan banyak gitu. Karena memang setelah aplikasi Fertila Padi 1 itu sangat kelihatan perbedaannya. Nah, selain itu juga alhamdulillah kalau di musim penghujan atau musim rendeng itu dalam penyerangan ulat atau hama itu tidak seperti di musim panas atau di musim kemarau. Cuma kalau di musim rendeng ini biasanya jamurnya yang begitu kuat dalam penyerangan di tanaman padi kita. Berbeda kalau di musim panas. Kalau musim panas itu biasanya hamanya yang lebih tinggi penyerangannya daripada dibandingkan dengan si jamur. Nah, tidak lama-lama mari kita bahas secara sedikit-sedikit ya Fertila Padi 2 ini kegunaannya apa aja dan kandungannya apa saja, lalu waktu aplikasi yang tepat itu di waktu usia berapa. Nah, ini adalah pupuk Fertila Padi 2. Ini harganya kalau di daerah saya itu Rp35.000 dengan berat bersih 500 gram setengah kilo. Ini lumayan mahal harganya. Nah, selain itu juga ini adalah produk dari Pak Tani ya, atau Saprotan Utama. Mungkin hampir semua petani di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan Pak Tani atau Saprotan Utama karena memang produk pupuknya itu rata-rata bagus-bagus sekali untuk jenis-jenis tanaman seperti tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Nah, ini adalah kandungan unsur hara. Di sini teman-teman bisa dilihat bahwasanya Fertila Padi 2 itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, boron, dan unsur mikro. Nah, ini adalah kelebihan daripada pupuk Fertila Padi 2. Nah, selain itu juga mungkin teman-teman petani ada yang nanya seperti ini, Mas, ngeyel perbedaan antara Fertila Padi 2 dan Fertila Padi 1 itu apa sih perbedaannya? Jadi perbedaannya gini, selain dari kandungan unsur hara itu perbedaannya di waktu aplikasi. Kalau waktu aplikasi Fertila Padi 1 itu waktu aplikasinya itu untuk fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Lalu kalau Fertila Padi 2 ini di fase generatif atau fase pembungaan sampai pembuahan seperti itu. Nah, pasti ada yang bertanya lagi seperti ini, Mas Ngeyel, perbedaan Fertila Padi 2 dan pupuk MKP itu apa? Nah, ini sering sekali juga nanti ada pertanyaan seperti itu. Jadi, kalau perbedaannya menurut saya pribadi itu di kandungan unsur haranya. Kalau MKP itu kan kalau nggak salah hanya kalium dan
fosfat ya, atau kalium dan fosfor. Namun kalau di Fertila Padi 2 ini ada nitrogennya, lalu ada fosfornya, lalu ada kaliumnya, ada magnesiumnya, ada sulfurnya, ada boronnya. Nah, kalau menurut saya pribadi antara MKP dan Fertila Padi 2 itu bagus yang mana? Menurut saya dua-duanya bagus, tapi kalau untuk aplikasi ke tanaman padi, MKP atau Fertila Padi 2, kalau saya tetap rekomendasikan Fertila Padi 2. Berbeda kalau untuk jenis tanaman hortikultura antara MKP dan Fertila Padi 2 itu mana tetap MKP seperti itu. Jadi tetap ada kelebihan dan kekurangan masing-masing antara Fertila Padi 2 dan maksudnya antara Fertila Padi 2 dan pupuk MKP. Nah, yang menarik di Fertila Padi 2 ini jarang sekali ya kalau pupuk ini bisa dikatakan pupuk NPK karena di sini mengandung nitrogen, fosfor dan kalium. Lalu ada tambahan lagi magnesiumnya, lalu sulfur, boron. Nah, ini boron yang sangat jarang sekali ditemui di pupuk-pupuk apa ya? Ini bisa dikatakan pupuk majemuk gitu ya. Jarang sekali ya pupuk majemuk itu mengandung pupuk boron. Rata-rata hanya mengandung nitrogen, fosfor dan kalium. Namun di Fertila Padi 2 ini sudah disetting sedemikian rupa memang khusus untuk waktu pembungaan atau pembuahan. Nah, teman-teman juga ini ada dosis ya atau cara aplikasinya. Kalau di rekomendasi dari perusahaan ini tanaman padi dosisnya itu 4 kg untuk 1 hektar atau setara dengan 10 sampai 15 sendok makan Fertila Padi 2 dalam tangki ukuran 16 liter atau 17 liter. Tapi kalau saya pribadi dalam penggunaannya itu hanya paling banyak itu 5 sendok makan ukuran tangki 16 liter. Saya tidak terlalu banyak-banyak ya kalau menggunakan pupuk jenis kimia sintetik seperti itu. Nah, lalu di sini ada juga keunggulannya. Nah, ini mencegah terjadinya serangan kresek dan blas. Mungkin teman-teman petani itu ini ya nggak masuk akal gitu. Saya juga kalau yang belum paham itu yang namanya pupuk kok bisa mencegah serangan kresek dan blas. Kresek dan blas ini kan biasanya dicegah dengan fungisida. Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, kenapa kok perusahaan berani memberikan keunggulan seperti ini? Karena di sini mengingat ada unsur sulfurnya, yang mana sulfur ini bisa memang memberikan tanaman itu daya imunnya lebih tinggi atau lebih kuat terhadap serangan jamur. Jadi selain itu juga nomor 2 ini menaikkan produksi kurang lebih 1,5 ton per hektar karena di sini ada unsur kalium dan unsur boron, yang mana kalau hanya kalium saja tidak dicampur dengan boron maka penyerapan kalium itu tidak akan maksimal. Nah, kalau ada kalium, ada boron, maka kalium ini akan diserap oleh tanaman secara maksimal. Selain itu, di sini beras tidak mudah patah dan rasa lebih pulen. Nah, ini yang sangat disukai oleh para tengkulak atau para pedagang-pedagang beras ya, atau yang punya pabrik. Nah, selain itu juga menaikkan rendemen gabah hingga 10%. Nah, lalu dapat dipakai untuk tanaman yang lain seperti kacang hijau, kacang panjang, kacang tanah, semangka, tomat, cabai. Jadi ini tidak khusus digunakan untuk padi saja, melainkan bisa digunakan untuk tanaman pangan yang lain ataupun tanaman hortikultura. Jadi kurang lebih Fertila Padi seperti itu. Nah, selain itu mungkin ada pertanyaan lagi. Mas Ngeyel, Fertila Padi 2 ini bisa nggak sih dicampur dengan fungisida atau insektisida? Tetap saya rekomendasikan bisa dicampur, tapi kita melihat dulu mau mencampur dengan bahan aktif fungisida apa, bahan aktif insektisida apa. Tidak semuanya bahan aktif insektisida maupun fungisida itu cocok dicampur dengan pupuk. Nah, mungkin videonya cukup. Apabila ada yang kurang jelas silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.